Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Zaihan Abdurrahman. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang urogenital. Pembentukan sistem urogenital. Pertama, pengertian gonad. Gonad atau hormon kelamin merupakan kelenjar endokrin yang dipengaruhi oleh gonadotropin hormon atau GTH yang disekresikan kelenjar pituitari. Hipofisis menghasilkan dua jenis gonadotropin yang mengatur fungsi alat reproduksi, yaitu hormon pemacu folikal atau FSH atau follicle stimulating hormone dan LH luteinizing hormone. Pada spesies tertentu hipofisis terjadi selama kehamilan, sedangkan umumnya kehamilan dapat berjalan tanpa hipofisis. Mekanisme kerja hormon gonadotropin yaitu misalnya hormon gonadotropin atau hormon kelamin merupakan mekanisme kerja hormon pada taraf seluler tergantung jenis hormonnya, mengikuti salah satu mekanisme berikut. Hormon berinteraksi dengan reseptornya mengakibatkan perangsangan atau pengetatan mengubah kecepatan sintesis siklik AMP dari ATP. Selanjutnya, siklik AMP berfungsi sebagai mediator intrasel untuk hormon tersebut, dan seluruh sistem ini berfungsi sebagai suatu mekanisme spesifik sehingga efek spesifik suatu hormon dapat terjadi. Selanjutnya yaitu pembentukan ginjal. Ginjal merupakan organ sistem urinaria yang terletak di sebelah kanan dan kiri tulang belakang di luar rongga peritoneum. Setiap ginjal mempunyai panjang 6-75 cm dengan tebal 1,5 sampai 2,5 cm. Pada orang dewasa beratnya kira-kira 1 gram. Ginjal terdiri atas struktur halus kurang lebih 1 juta nefron pada setiap ginjal. Siklik AMP mempengaruhi berbagai proses dalam sel, dan efek akhirnya bergantung dari kapasitas serta fungsi dari sel tersebut. Siklik AMP menyebabkan aktivasi enzim-enzim protein kinase yang terlibat dalam proses fosforilasi pada sintesis protein dalam sel. Siklik AMP mempengaruhi kecepatan proses ini. Metabolisme siklik AMP menjadi 5. AMP dikatalisis oleh enzim fosfodiesterase yang spesifik. Dengan demikian, zat-zat yang menghambat enzim fosfodiesterase dapat menyebabkan timbulnya efek mirip hormon. Yang selanjutnya yaitu ginjal. Ginjal memproduksi urin untuk mengeluarkan zat sisa. Ukurannya 6x3x11 cm, meluas dari atas ke bawah seperti pada gambar. Yang selanjutnya tipe-tipe dari ginjal. Pertama, tipe pronefros. Tipe ini muncul pertama kali saat embrio berbentuk bersegmen dan letaknya jauh ke arah rongga tubuh. Setiap unit memiliki satu nefrostoma yang bermuara ke dalam selom, tidak memiliki glomerulus. Pada ikan dan amfibi hanya ada pada tingkat larva dan tulang pada sangat dewasa. Sedangkan pada reptilia, fish dan mamalia tampak sementara pada embrio kemudian hilang. Ciri-cirinya itu terdapat pada bagian leher hewan vertebrata, hanya pada ikan dipertahankan sampai dewasa. Melakukan ultrafiltrasi darah yang dimasukkan ke seolom sehingga menggerakkan cairan seolom ke dalam nefrostom. Melakukan reabsorpsi dan limpa dimasukkan ke dalam kloaka. Pada manusia berkembang awal minggu keempat, sel-sel mesenkim beragregasi dari bagian leher embrio, tidak fungsional sebagai ginjal, segera dibentuk menjadi ligamen. Pronefros diikatkan ke ductus pronefros. Ductus promesonefros digunakan pada stadium perkembangan ginjal berikutnya. Ujung ductus di kaudal daerah kloaka sampai ke sel mesenkim pronefros yang beragregasi. Sel-sel agregat pronefros berdegenerasi. Selanjutnya yaitu tipe ginjal mesonefros.
Tipe ini berkembang secara segmental di tengah rongga tubuh. Beberapa nekrostoma bermuara ke dalam telom. Ekskresi dilakukan oleh glomerulus pada ikan dan amfibi. Ginjal tipe ini berfungsi hingga dewasa. Sedangkan pada reptil Aphelios mamalia, ginjal ini timbul setelah protonekros dan berfungsi hanya selama fase embrio, kemudian menghilang. Meskipun demikian, salurannya tetap ada dan berfungsi sebagai vas deferens. Tipe-tipe ginjal ini itu masih ciri-cirinya itu masih dipertahankan sampai dewasa pada ikan dan amfibi, banyak memiliki segmen dan nekron. Pada manusia, mesonefros mulai berkembang pada akhir minggu keempat, terletak pada bagian caudal pronefros. Mesonefros terdiri atas tubulus glomerulus dan tubulus mesonefros. Saluran mesonefros terbuka ke kloaka. Mesonefros akan berdegenerasi, tetapi tubulus dan ductusnya merupakan derivat yang masih dipertahankan pada organisme dewasa. Yang C itu tipe ginjal metanefros. Ginjal tipe ini tidak bersegmen, tidak memiliki nekrostoma, dan jumlah glomerulusnya banyak. Ginjal ini dimiliki oleh reptil, Aphelios mamalia, dan berfungsi terus selama hidupnya. Jadi perbedaan mendasar dari ketiga ginjal tersebut adalah segmen yang dimiliki, dan jumlah nekrostoma dan jumlah glomerulus. Berikut adalah gambar dari ginjal. Contoh ginjal metanefros. Selanjutnya itu pembentukan dan diferensiasi saluran urogenital. Perkembangan sistem genital berasal dari genital right yang terdiri atas sel-sel germinatif primitif, epitel germinal, serta jaringan red dari metanefron. Awalnya gonas bersifat bimopotensi atau indiferen, sehingga tidak dibedakan antara ovarium dan testis. Genital red tersusun atas gamet, sel-sel interstitial yang berasal dari mesentim mesoderm, dan larvikal mesoderm yang merupakan pelapis genital red yang berbentuk sarkot. Selanjutnya yaitu korteks pada jantan mengalami degenerasi, sedangkan pada betina korteks berkembang mengandung sel germinal betina atau oogonium berbentuk ovarium. Medula pada jantan berbentuk tubulus semiluminous yang terisi sel germinal jantan, spermatogonia, dan jaringan interstitial testis, sedangkan pada betina tidak berkembang. Saluran genital pada jantan terdiri dari ductus wolf atau ductus mesonefros pada bagian anterior menjadi epididymis, dan pada bagian posterior sampai di kloaka menjadi vas deferens. Sedangkan kelenjar prostat dan kelenjar Cowper berasal dari diverticulum endodrem uretra yang dibungkus oleh jaringan tunica dan otot dari mesentim sekitarnya. Kelenjar vesicula seminalis berasal dari diverticulum ductus wolf, dan penis berasal dari vaginasi ectoderm yang terbentuk bersama dengan keluarnya sinus urogenitalis dan dari kloaka, sehingga penis mengandung ductus urogenitalis. Tahap pertama yaitu filtrasi dilakukan oleh glomerulus pada darah yang mengalir dari aorta melalui arteri ginjal menuju badan multipli. Kemudian zat sisa hasil penyaringan ini disebut urin primer yang berisi air, glukosa, garam, dan urea. Zat ini nanti disimpan sementara dalam kapsul Bowman. Tahap kedua yaitu urin primer disimpan di kapsul Bowman, kemudian menuju saluran pengumpul. Dalam perjalanannya menuju saluran pengumpul, proses pembentukan urin masuk ke dalam reabsorpsi. Zat-zat yang masih digunakan kembali diserap lagi oleh tubulus proxima dan lengkung Henry. Saluran genital betina berasal dari ductus mular yang berasal dari perkembangan ductus paramesonephridicus, kemudian menjadi saluran sendiri yang membentuk induk, uterus, dan vagina dengan lapisan jaringan tunica dan sel mesentim sekitarnya. Ductus mular mempunyai ostium di ujung anterior untuk menampung ovum pada saat ovulasi, disebut ostium tubae abdomen. Ductus mular kiri kanan bersatu di bagian posterior membentuk akhir uterus dan vagina, sedangkan
bahkan klitoris berasal dari organisasi kondom. Baiklah, mungkin sekian video saya tentang urogenital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.